Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi ahyari ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat rahmat hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali mengudara di channel yang kita cintai, Zulkifli Mabes. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup yang mengajarkan kesempurnaan keyakinan berdasar terhadap dalil nakli dan juga dalil akal. Kehadiran saya pada siang hari ini itu oleh karena adanya laporan ya dari salah satu mu'alaf yang nelpon ke saya bahwa beliau dihubungi atau beliau diminta oleh keluarganya untuk kembali kepada pangkuan keluarga, terkhusus kepada ibunda yang tercinta. Nah, ini adalah merupakan sebuah gambaran kemuliaan ajaran agama Islam yang sebenarnya tidak perlu dikotori oleh teman-teman yang tidak memiliki ilmu dengan mengatakan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat tidak semestinya yang diajukan dan ditujukan kepada saya selaku pribadi dan juga sebagai Ketua Umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Mu'alaf Center Indonesia dan juga YPM At-Tauhid. Perlu saya sampaikan ya supaya diketahui bersama. Umat Islam itu sudah paham bagaimana kemudian perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Kita sadar bahwa orang-orang yang ada di bawah sana itu senantiasa memandang Islam itu rendah, membenci, mencaci Islam, dan ketika ada di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam ajaran agama Islam, yang dia persalahkan kemudian adalah kita oknum Islam ini. Tidak mereka persalahkan agamanya, di mana mayoritas Islam, mu'alaf maksud saya, itu berpindah keyakinan karena melihat adanya kebenaran di dalam ajaran agama Islam. Jadi tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang dipaksa untuk memeluk ajaran agama Islam. Fiddin kada tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur ya bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwa. Lalu kemudian dikatakan usqala fiza malaha wallahu samiul alim. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, tidak ada paksaan. Ya, la ikraha fiddin. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menerangkan ya secara tekstual dan kontekstual bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, hanya Islam. Kalau di agama lain, siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Kalau di Islam tidak, la ikraha fiddin. Jadi adalah satu kesalahan fatal yang mengatakan ketika ada orang masuk Islam, itu karena dipaksa, itu karena dicuci otaknya. Itu adalah kekeliruan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan itu kekeliruan yang sangat luar biasa? Karena di Islam itu syarat dengan hukum-hukum, ya, penuh dengan aturan-aturan. Bagaimana mungkin kemudian di agama yang tadinya tidak ada aturannya,
berdasarkan terhadap dalil dalam kitab mereka yang mengatakan siapapun tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan melalui taat kepada hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup mentaati hukum Taurat itu. Jadi di dalam agama di luar Islam, terkhusus kepada agama Kristen, itu tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan karena taat kepada aturan Tuhan. Makanya Paulus di dalam Galatia 5 ayat 1 dia terangkan bahwa dengan matinya sosok manusia yang dilahirkan oleh Maria di atas tiang salib, maka orang Kristen itu dimerdekakan, dibebaskan dari hukum-hukum. Artinya dibebaskan dari aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu juga seirama di dalam Roma 3 ayat 21 dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang menikmati hidup tanpa aturan dari Tuhan, hidup bebas dari kuk penghambaan kepada Tuhan, kemudian meninggalkan ajaran itu, masuk ke dalam sebuah agama yang disebut Islam yang penuh dengan aturan Tuhan. Kalau bukan karena faktor hidayah, kalau bukan karena faktor kebenaran yang datang kepadanya, kalau karena faktor doktrin, karena faktor dogma, karena faktor pemaksaan, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tadinya nyaman, ya, didoktrin untuk menjadi tidak nyaman? Karena di Islam itu tidak bebas. Semua-semuanya itu diatur. Tidak seperti agama, mohon maaf, Kristen, dia tidak punya hukum, tapi mereka membuat hukum sendiri. Ya, dia tidak punya hukum, tapi membuat aturan sendiri. Dia tidak punya syariat, tapi mereka buat-buat syariatnya sendiri. Contoh, menyembah kepada anak Maria. Tidak ada hukumnya, tidak ada perintahnya dari para nabi. Mereka buat sendiri. Jadi bagaimana mungkin Islam memaksakan Islam kepada penganut agama lain? Itu tidak dianut oleh ajaran agama Islam. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, mohon dengan sangat. Saya pribadi, Zulkifli M. Abbas sebagai ketua Makassar Mu'alaf Center, itu tidak pernah cuci otak siapapun di luar sana untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kami hanya pelindung, kami hanya wadah untuk menampung orang-orang yang sudah meyakini agama mereka itu tidak benar dan meyakini Islam itu adalah agama kebenaran. Nah, itu adalah merupakan sebuah perintah di dalam agama kami untuk saling tolong-menolong di dalam hal kebaikan. Ada pemaksaan di sini. Ya. Tadi saudara Rudi Yohanes mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak, saya anggap itu pelanggaran, ya. Apalagi ada wacana mau membawa ini kerana hukum. Silakan. Silakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Karena apabila Anda menuduh sesuatu tidak ada bukti, maka Anda bisa dilapor balik. Karena kita bukan orang bodoh, ya. Dituduh pemaksaan. Kalau tidak terbukti, saya dan tim saya akan lapor balik. Tentu kita tidak inginkan ini terjadi. Tapi kalau Anda mau, silakan. Ya, saya di mana-mana orang sudah kenal. Saya tidak akan mungkin sembunyi dari ini. Di dalam negara kita ini, itu sudah diatur. Di dalam pasal 28E, ayat 1, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, itu telah mengaturnya dengan baik. Setiap orang bebas memeluk agama dan bebas beribadat menurut agamanya sendiri. Memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya itu adalah merupakan hak, ya, kepada setiap masyarakat atau penduduk yang ada di negara ini. Di pasal 2-nya dikatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Jadi tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Baik menurut Al-Quran maupun menurut undang-undang negara kita yang kita cintai ini. Jadi adalah satu hal yang sangat keji ketika memfitnah saya, memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam. Apalagi orang tersebut sudah dewasa,
haknya sebagai warga negara dilindungi. Mau meluk agama pun boleh, mau meluk agama apapun boleh, dan itu tidak ada paksaan. Dan saya rasa orang tua dari mu'alaf ini juga paham bahwa tidak mungkin anak saya itu dipaksakan memeluk agama Islam. Kenapa? Karena ya saya yakin sekali sesuai dengan kesaksian anak tersebut mengatakan bahwa memang keluarganya adalah keluarga pembenci Islam. Ya, keluarga pembenci Islam. Contoh misalnya ketika dia bercerita ada seorang wanita yang kemudian dia boncengan, kemudian ada seorang wanita yang melakukan menurut hitungannya mereka salah di perjalanan karena melanggar aturan misalnya. Karena dia berjilbab yang dimaki Islamnya, bukan oknumnya. Berarti memang keluarga ini mengajarkan kepada keluarganya sendiri untuk membenci kepada agama Islam. Kami mana ada seperti itu. Ya, tidak ada dalam ajaran agama Islam seperti itu. Nah, lalu kemudian muncul Rudy Yohannes ya sebagai kristolog. Ya, dia adalah Batman katanya, manusia kelelawar. Dia mencoba untuk memfasilitasi keadaan. Silakan aja, saya mendukung. Bahkan tadi saya masuk di channel di streaming Anda, tapi Anda tidak ngangkat saya. Saya ingin membantu gitu loh. Saya ingin membantu ibu ini untuk anaknya kembali. Apabila orang tuanya patuh terhadap undang-undang yang ada di negara ini. Gak boleh memaksakan keyakinan. Silakan aja anaknya dibawa pulang. Itu ajaran kami dalam ajaran agama Islam. Saking agungnya kedudukan orang tua, ya, dan besarnya hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya, kewajiban itu tidak gugur melalui ajaran Islam, meskipun orang tua itu berbeda keyakinan. Diatur dalam kitab suci kami. Meskipun anak itu berbeda keyakinan dengan ibunya, tidak gugur kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Diatur dalam Al-Quranul Karim. Ya, tidak seperti di dalam kitab Anda. Kalau tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak laki-lakinya, anak perempuannya, keluarganya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Kalau dalam ajaran agama Islam, mana ada ayat seperti itu? Mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya, mereka yang menjadi seteruku, bawa di hadapanku, bunuh mereka di hadapanku. Di Islam tidak ada ayat-ayat begitu. Justru saking agungnya kedudukan orang tua di dalam ajaran agama Islam, ya, Allah menerangkan ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami orang Islam ini, ya, yang bergerak di bidang Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu mengajarkan sesuatu yang buruk terhadap orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15 diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Wa bisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaika ilai. Jadi tidak ada itu di dalam agama kami ketika Allah menerangkan bahwa adalah kewajiban seorang anak untuk tetap taat, untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Waliwalidaika ilayyal masir. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang diragukan di sini. Kemudian diterangkan lagi ketika Rasulullah menerangkan ketika ditanyai, ya Rasulullah, inna ummi kadimat sa'alayya wahya ragibah. Apa asilha? Qala na'am siliha. Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku namun masih enggan masuk Islam. Apakah saya tetap menyambung hubungan baik dengannya? Apa kata Rasulullah? Ya, sambunglah hubunganmu, sambunglah silaturahimmu dengannya. Artinya, berkasih sayanglah terhadap ibumu yang beda keyakinan. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami umat Islam itu mengajarkan orang yang mu'alaf kemudian untuk membenci orang tua? Nah, kalau misalnya anak ini minta dipulangkan, dia bukan anak kecil, dia bukan boneka, dia tinggal ke bandara, balik ke tempat asalnya. Tidak ada yang dipaksakan. Ya, kami hanya menampung dia ketika nanti mereka
mereka terlunta-lunta di luar sana karena dimusuhin, karena dibenci, karena diusir dari keluarganya. Terbukti kita lihat di live chatnya Rudy Yohanes. Tidak ada kalimat di antara semua netizennya yang bisa dijadikan sebagai landasan mengatakan mereka ini ajaran kasih. Anda boleh buktikan di live chatnya Rudy Yohanes barusan. Maki-maki terhadap Islam, maki-maki terhadap saya pribadi, maki-maki terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ajaran baiknya? Mana ajaran kasihnya? Sementara mereka sudah bertahun ikut Rudy Yohanes, tapi mulutnya, lisannya masih tidak lebih baik anjing daripada mereka, masih tidak lebih baik mereka daripada gonggongan anjing. Jadi kalau mereka mengatakan Islam itu begini, Islam itu begitu, mana buktinya kalian lebih baik dari Islam? Hanya sekedar untuk seorang mu'alaf saja yang mengakui kebenaran Islam, kalian sudah menampakkan sifat kalian yang asli. Sementara saya, wallahi, saya tidak pernah mengajarkan pemaksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam. Mereka melihat, mereka punya akal, mereka punya mata. Mereka melihat Islam itu indah. Mereka punya hak mendapatkan hidayah. Tugas kami menaungi mereka, melindungi mereka, membantu negara ini memberikan perlindungan terhadap orang yang punya hak yang dilindungi oleh negara untuk memilih keyakinannya masing-masing. Apa yang salah di situ? Yang salah kemudian ada ketika saya mengajarkan untuk membenci ibunya, untuk membenci agamanya, untuk memusuhi keluarganya. Itu yang salah. Atau saya mengorek-ngorek kejelekan-kejelekan Kristen di dia. Saya tidak perlu melakukan itu, karena saya sudah tahu. Sampai dapur-dapurnya saya ngerti tentang Kristen. Jadi saya tidak perlu mencari tahu tentang itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Zulkifli Abbas cuci otaknya, Zulkifli Abbas mengajarkan supaya nanti di surga dapat 72 bidadari dan seterusnya. Terlalu hebat Anda ini. Ya, agama kami tidak mengajarkan itu. Makanya saya minta kepada Rudy Yohanes tadi, tolong naikkan saya. Saya mau bicara sama ibunya. Tapi tidak dikasih izin. Malah saya dimaki-maki. Saya mau tegaskan ke Ananda Nuh Christopher Tambunan, apakah ada pernah kami mengajarkan kamu untuk membenci keluargamu, untuk kembali ke ibumu? Bahkan saya ikut nangis ketika dia bercerita tentang ibunya. Ketika dia bercerita tentang kepedihan, ya, rumah tangganya, perjalanan hidupnya dari kampung sampai ke kota, saya juga ikut prihatin. Saya nangis, saya peluk, saya rangkul, dan saya minta ke dia untuk kembali taat kepada orang tuanya. Bahkan saya menyemangati dia. Coba, dia mempertanyakan keselamatan ayahnya yang sudah tidak ada, mati dalam kekufuran. Saya semangati dia. Saya katakan jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Saya tidak pernah mencaci orang tuanya, meskipun sudah mati. Boleh ditanya, Abah, bagaimana dengan abahku, bapakku, yang menyembah ini, saya katakan, bukan dia tidak selamat. Apa yang saya katakan? Kembalikan kepada Allah. Biar Allah yang mengatur semuanya. Saya tidak mengatakan, dia disiksa, dia begini. Tidak. Saking Islam mengajarkan dan menuntun lisan saya untuk menjamah orang-orang ini, mengenal Islam lebih baik. Jadi bukan saya yang datang ke pintu-pintu rumahnya orang, bawa Indomie, bawa majalah, menjajakan Allah, menjajakan Rasulullah. Bukan. Dia yang datang mengetuk rumah saya. Subhanallah. Dia yang datang. Dia yang membuang badannya ke saya. Saya yang menempuhnya dengan ikhlas. Bukan saya mencari mereka, mengajak mereka masuk Islam. Bukan. Islam tidak butuh seperti itu. Islam kami hanya menyampaikan. Anda terima, tidak terima, itu urusan Anda dengan Sang Pencipta alam semesta. La ikrah hafidin. Tidak ada paksaan besar ketika ada orang yang mengatakan bahwa Zuma memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam ajaran agamanya. Astagfirullahaladzim. Kami tidak menganut itu. Agama kami tidak mengajarkan itu.
Islam tidak memaksakan paksaan terhadap orang lain. Seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana mungkin kemudian orang yang sudah dienakkan ibadah, sujud, katanya sekali seminggu, kemudian mau dia itu masuk ke dalam agama yang harus sujud wajib hukumnya 5 kali sehari. Lah 1 kali seminggu aja belum tentu dia bisa. Apalagi 5 kali sehari. Dan itu non-stop. Jadi mau cuci otak kayak mana coba? Jadi tidak ada itu. Yang masuk Islam adalah orang yang ingin memenjarakan syahwatnya. Yang masuk Islam adalah mereka yang memerdekakan akal pikirannya. Sebaliknya, orang yang keluar dari Islam adalah orang yang ingin memerdekakan syahwatnya dan memenjarakan akal pikirannya. Jadi kebalik. Coba Anda menjadi seorang penganut di luar daripada Islam. Contoh Kristen. Akal Anda akan dibunuh di situ. Nggak berfungsi akal Anda. Tapi sebaliknya ketika Anda masuk ke Islam, akal Anda mendapatkan ranking pertama dalam menjabarkan, dalam menata, dalam manage kehidupan Anda. Itu pasti. Jadi sekali lagi saya katakan, teman-teman yang ada di channelnya Rudy Yohanes, Anda salah, Anda keliru. 1, Anda menuduh saya yang bukan-bukan. Kedua, Anda telah mempertontonkan ajaran sifat asli agama kalian. Saya lihat chat kalian. Pada kalian adalah pengikut sang Batman, manusia kelelawar. Saya lihat kalian semuanya. Maki-makinya, tuduhannya, fitnahnya. Jadi kesimpulannya adalah Zulkifli M. Abbas tidak salah. Apa yang saya ceritakan selama ini tentang kalian? Itu benar. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalian memfitnah, kalian menghujat, kalian menghina. Sementara saya, orang yang ikhlas, lagi berduka, merangkul seorang anak yang lari dari rumahnya karena dia melihat di rumahnya tidak ada kasih, tidak ada sayang terhadap agama lain. Hanya benci, maki-maki, fitnah terhadap Islam. Sehingga dia bertanya, ada apa agama ini? Kok selalu menghina Islam? Sementara saya tidak pernah melihat ada oknum mengatasnamakan agama Islam yang melakukan sesuai dengan fitnahan mereka. Wajar anak ini dapatkan hidayah. Karena kalian tidak memperlihatkan kebaikan di dalam kehidupan kalian. Pengakuannya di dalam rumah ibadah kalian hanya menghina Islam. Kami umat Islam, saya ini sebagai kristolog yang telah punya generasi, sudah punya anak, saya sekalipun tidak pernah mengajarkan mereka untuk membenci Kristen. Ada anak-anak saya di sini sedang menyaksikan. Nggak pernah saya mengajarkan mereka untuk membenci Kristen. Ya, saya hanya mengajarkan mereka mengenal Islam lebih baik. Dengan mengenal Islam lebih baik, mereka akan dengan sendirinya mengetahui ajaran di luar sana tidak baik. Karena tidak mengajarkan kasih dan sayang. Ya, ini yang perlu dipahami. Ya, mudah-mudahan kita sudah kirim ke Rudy Yohanes ya, mudah-mudahan beliau masuk ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibahasakan tadi. Ada bahasanya yang tadi itu yang saya tertawa mendengarnya ketika dia mengatakan Al-Quran itu sempurna. Tetapi mereka semua meninggalkan saya. Ya, mereka meninggalkan kesempurnaan Al-Quran. Mereka berpaling kepada hadits. Jadi saya katakan Rudy Yohanes yang adalah manusia kelelawar, Batman, itu tong kosong. Sama dengan Edis Sidabutar. Berbicara mengenai Al-Quran, mereka ibarat melihat sampul Al-Quran, kemudian melihat buku kedokteran, kemudian mereka buka praktek. Hampir semua debater Kristen yang ada di Indonesia ini begitu. Membicarakan tentang Al-Quran, tidak ada ilmu. Al-Quran itu di dalam surah Hud dikatakan sempurna. Terinci, kata dia. Tapi kenapa mereka tinggalkan semuanya, termasuk Zulkifli M. Abbas? Mereka larinya ke hadis. Masya Allah. Inilah yang saya katakan. Ya, kalian membaca ori teks kitab sendiri aja nggak bisa. Sosokan loncat mengkaji kalamullah. Tidak ada kompetensi kalian di sana. Ya, itu yang perlu saya pahamkan kepada Anda. Jadi kalau orang tuanya si Ananda Yusuf ya, Muhammad Yusuf Sani ini minta anaknya kembali, saya bisa memfasilitasi. Jangan malah dibuat sesuatu yang tidak benar. Dituduh yang tidak-tidak. Tidak perlu. Islam tidak butuh Yusuf.
Islam tidak butuh Christopher. Tidak. Makhluklah yang butuh Islam. Manusia Indonesia lah yang butuh Islam. Supaya negara ini bisa makmur, sejahtera, sentosa. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ini sudah terbukti. Islam mayoritas, negara aman. Kita belum pernah merasakan yang non-muslim mayoritas. Dan belum pernah merasakan aman di bawah kemayoritasan mereka. Kalian semua sudah merasakan itu. Nyaman di negara ini. Negara yang setiap hari dikumandangkan Allahu Akbar. Kalian nyaman. Aman. Tentram di sini. Ya, umat Islam bayar pajak, bayar zakat ke negara. Tidak ada umat Islam itu, oh zakat kami yang triliunan itu jangan untuk mereka. Tidak ada itu. Jadi Anda perlu paham, kami umat Islam itu sangat kasih terhadap kalian. Ya. Jadi jangan fitnah-fitnah. Tapi saya melalui live ini saya katakan ya kepada keluarga, mudah-mudahan dia simak. Silakan Anda mau pakai jalur hukum. Saya tidak mundur. Lillahi ta'ala nyawa buat Anda. Jangankan pribadi saya di penjara, nyawa saya kasih, saya sumbangkan untuk kalian. Tapi ingat, kalau sampai apa yang kalian tuduhkan salah, ya, kalau sampai apa yang kalian katakan itu adalah fitnah, saya tidak segan-segan lapor balik. Itu yang Anda harus pahami. Nah, supaya kita tidak berpanjang lebar, ya. Mungkin ada Christopher di sini. Beliau di mana? Ada Christopher. Beliau anak ini sementara di jalan, ya. Tidak ada pemaksaan. Dia berjuang sendiri. Bagaimana dia itu bisa menafkahi diri sendiri. Dan satu hal yang kalian perlu tahu di luar sana. Sejak Yusuf menginjakkan kaki di rumah saya baru kasih dia duit 200.000 rupiah. Pahami itu. Jadi saya tidak membeli jiwa dia. Saya tidak pernah mendoktrin dia untuk masuk Islam. Apalagi membeli akidahnya. Sejak dia tinggal di rumah saya, sejak kenalan dengan saya kasih duit hanya 200.000 rupiah sampai hari ini. Lillahi ta'ala. Jadi jangan Anda pikir, oh dia membeli akidahnya orang. Tidak. Dan perlu kamu pahami semua teman-teman Kristen di luar sana. Si Christopher ini adalah pejuang. Dia datang ke Makassar, mau tahu? Dia jadi apa? Jadi kurir. Dia masuk kerja jadi kurir 2 perusahaan. Ya, sampai-sampai kalau dia pulang, Abah, tengoklah tanganku. Yang tadinya putih sekarang aku jadi hitam. Lihatlah kakiku. Sekarang bukan lagi kayak yang dulu. Sekarang jadi hitam. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, saya di Mitra Kurir. Dari jam sekian sampai jam 11 malam, saya di Maxim. Berurai air mata saya melihat dia menghitung duit. Asal kalian tahu, itu demi akidahnya. Bukan karena dipaksakan. Saya kalau mau kasih dia duit setiap hari, bisa. Saya kasih dia duit, bisa. Sibuk dia nyaman, bisa. Ya. Bahkan asal kalian tahu, di dalam ajaran agama Islam itu tidak boleh berpangku tangan. Ngerti? Jadi begitu mualaf dikasih Indomie, dikasih ini itu tidak ada dalam ajaran agama Islam. Boleh tanya sama beliau, sejak dia menginjakkan kaki di sini, 200.000. Itu mau diapa itu? 200.000. Sementara dia kurir sekali berangkat dari rumah, bensinnya itu minimal 30.000 sehari. Dari mana dia dapat duit? Belum langsuran kendaraannya. Dari mana dia dapat duit? Ada gitu Anda lihat di channel saya minta duit untuk dia? Ada dia gitu pasang nomor rekening untuk dia seperti di Manuk Bolo? Seperti di Rudy Yohanes? Ada? Tidak ada. Ada saya pernah minta ke CCC, tolong kasih Yusuf duit, kasih dia ini, kasih seterusnya. Nggak ada.
Nggak ada yang seperti itu. Di Islam itu nggak ada seperti itu. Dinukum waliyadin. Anda mau beriman, silakan beriman. Anda mau kufur, silakan Anda kufur. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Jadi tolong, jangan fitnah-fitnah. Ya, ibu adalah saudara saya senegara dan sebangsa. Saya adalah bapaknya. Yusuf sebagai orang Muslim, saya adalah bapaknya. Saya saudaranya. Tolong jangan mau dinodai oleh perkataan-perkataan busuk di luar sana tentang saya. Kalau mau nelpon saya, silakan. Nomor saya ada. Terkenal nomor saya. Rudy Yohanes, nomor saya ada sama dia. Hampir semua debater Kristen tahu nomor saya. 081199003227. Telepon. Apa yang Anda ingin cerita? Apa yang Anda ingin sampaikan? Saya siap membantu. Anda ingin anaknya pulang, monggo. Anaknya bukan robot, anaknya bukan boneka, dia bukan anak kecil. Kalau mau pulang, pulang. Mau tinggal di sini, silahkan. Tidak ada paksaan. Seperti yang saya terangkan undang-undang tadi, tentang kebebasan memeluk agama. Tapi kalau ibu kemudian mau menerima dia, keyakinan dia, pulang ke rumah ibadah dengan aman, tidak ada pemaksaan, silakan. Justru itu yang baik. Itu yang kita cari. Bukan pertengkaran. Ya, bukan pertentangan. Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen. Jangan sebaliknya. Kristen ke Islam-Islaman. Apa-apa berbau Islam. Apa-apa berbau Al-Quran. Apa-apa berbau hadits. Ya. Mau ke gereja, ibadahnya berbau Islam. Mau kebaktian, ibadahnya berbau Islam. Nyebut Tuhannya berbau Islam. Nyebut kitabnya berbau Islam. Nyebut nabi pendiri agamanya berbau Islam. Kapan kalian bisa percaya diri dengan agama kalian yang datang dari Yunani itu? Sebut Tuhanmu dengan nama Yunani. Sebut kitabmu dengan bahasa Yunani. Sebut nabi dan rasulmu dengan sebutan Yunani. Jangan pakai nama-nama Islam. Kalian telah menghinakan Islam, tapi kami sabar, kami diam. Ya. Baru satu anak saja, mu'alaf. Kalian punya kulit sudah nyut-nyut. Bagaimana dengan yang kalian lakukan di kota-kota terpencil, di desa-desa terpencil? Apa kalian tahu? Apa kalian tidak sadar bahwa kami tahu apa yang kalian lakukan? Bagaimana dengan kalian yang masuk ke lorong-lorong, bagikan majalah-majalah, ketuk pintu orang yang sudah punya agama, minta untuk dibaptis? Apa pernah kalian melihat orang Islam dari lorong-lorong ke mayoritas Kristen mengajarkan orang Kristen berwudu? Pernah? Ada kalian pernah lihat umat Islam itu mengambil ayat-ayat gospel kemudian menulisnya dengan nama Muhammad di dalam? Ada kalian pernah lihat kitab Yunani kami ganti namanya menjadi Allah Subhanahu wa taala? Ada. Tapi kalian hampir semua isi kitabmu yang tadinya Theos, yang tadinya Yahweh, kalian ganti dengan nama Allah. Ada pernah kami komplain secara hukum? Jadi tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam itu. Ya, asal kalian tahu. Karena Islam itu kebenaran. Kenapa kemudian kalian menjajah 3 abad lebih, kalian tetap minoritas? Kenapa? Karena yang kalian ajarkan bukan kebenaran, hanya doktrin. Kalau Islam tidak. Belum ada sejarahnya tentara Islam datang ke negara ini menjajah sampai kami mayoritas. Islam yang datang kepada kami, layaknya Islam datang kepada Christopher. Ingat itu. Ibu boleh sayang kepada anak. Itu adalah ajaran Islam. Christopher boleh kembali. Itu ajaran Islam. Taat kepada ibunya, itu adalah ajaran agama Islam. Mau beda keyakinan, ataupun sama keyakinannya, tidak ada pembatasan dalam ajaran agama Islam. Selama ibunya tidak melanggar Undang-Undang Pasal 28E ayat 1 ayat 2. Silakan aja. Tapi kalau melanggar, tanggung jawab sendiri. Karena Christopher ini bukan anak bayi, dia orang dewasa. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ketika ada ancaman, saya mau dipidanakan, mau ke meja hijau, mau ke ranah hukum. Hai sobat, Zulkifli Abbas tidak pernah gentar. Saya tidak makan dengan yang seperti itu. Tidak perlu saya diancam-ancam. Kalau perlu tinggal sebut polsek mana, polres mana, terus kemudian saya yang datang. Ya, nggak perlu.
Nggak perlu ancam-ancam saya. Nggak perlu. Saya yang datang. Mau kemana? Saya yang datang. Mau jalur hukum, saya datang. Tapi dengan catatan ingat, kalau sampai tidak benar, ya saya pasti ambil tindakan. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau Anda mau berdamai, mengembalikan Yusuf dengan baik, saya sudah kasih nomor handphone saya, silakan Anda hubungi saya, kita berembuk baik-baik, cari solusi baik-baik, menjalin hubungan persaudaraan dengan baik-baik. Ingat, saya punya adik angkat banyak yang Nasrani, banyak yang Kristen. Sampai hari ini saya rangkul mereka, saya ciumi mereka. Ketika datang ke rumah saya elus-elus rambutnya. Dan tidak pernah sekalipun saya berbicara mengenai kebenaran Islam kepada mereka. Saya punya adik angkat banyak dari Kristen. Ingat itu. Ya, ingat itu. Jadi jangan pernah berpikir saya melakukan pemaksaan. Jangan pernah berpikir saya cuci otak. Jangan pernah berpikir saya memaksakan. Bahkan sampai hari ini asal Anda tahu, saya tidak pernah sekalipun meminta kepada No Christopher Tambunan untuk sunat. Pernah. Ngerti? Itu tandanya bahwa Islam membiarkan orang ini menyadari Islamnya. Kalau dia sadar Islam itu betul-betul agama yang benar, dialah yang harus minta, Abah, tentukan hari sunat aku. Bukan aku yang memaksakan dia. Karena Islam itu ajaran Tuhan. Yang harus mencuci hati dan pikirannya Tuhan, bukan saya. Sampai hari ini beliau masih berkulub. Nggak ada pernah saya tanya, kamu harus sunat. Nggak boleh tidak. Nggak ada itu. Boleh tanya orangnya. Saya cuma ngajarin. Ya, Kejadian 17 ayat 14. Barang siapa yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari sebangsanya, dari umatnya. Karena dia telah melanggar perjanjianku. Saya sudah ngajarin itu. Nggak ada yang lain. Mau terima, tafadhal. Mau tidak terima, astagfirullah. Tapi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Meski kamu di rumah saya. Meski kamu di dalam pelukan saya, rangkulan saya. Tapi saya tidak maksa untuk itu. Itu yang perlu Rudy Yohanes paham dan keroncok-keronconya ya. Dedangkot-dedangkotnya yang di live chat. Ya, jangan asal ngomong, jangan asal sembarang bicara. Ingat, kita ini mengaku sebagai orang yang tahu kebenaran. Kita sebagai penghulu dari dua agama syiar yang mengaku benar, mengaku kasih. Tunjukkan bahwa kalian pengikutnya Rudy Yohanes adalah orang-orang yang kasih, penuh kasih sayang, bukan penuh tipu daya dan hujat. Saya kira begitu dari saya. Mungkin di sini ada Adinda Goldian, juga ada Yusuf ya, Christopher ada Dinda Julius juga ada di sini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Mau nggak? Oke, mungkin saya dulu ya. Assalamualaikum buat semuanya. Dan ya, yang pertama saya ingin jelaskan ya. Kalau kita bicara penontonnya Rudy Yohanes alias Sang Debaters ya. Kita udah tahu dari dulu isinya itu adalah penghujat. Saya pernah buat konten khusus membahas itu ya. Saya masuk ke tempat dia, cuman tulis selamat malam minggu. Langsung semua maki-maki ya, marahin, cakap kotor gitu. Terus saya bilang, inilah bukti kalau mereka ini penghujat. Bukan Roh Kudus, tapi roh penghujat yang ada di dalam diri mereka. Dan itu Rudy Yohanes nggak bisa bantah karena terbukti. Bagaimana mungkin orang yang datang hanya mengucapkan selamat malam minggu dimaki-maki. Rudy bilang memang penonton dia banyak yang dari Kristen Bogoders dan juga Kristen Jahanam. Oke, kalau itu jelas ya. Dan bisa dibuktikan. Terus kedua, ya orang Kristen menganggap ya manusia ini benar-benar seperti binatang atau benda ya. Atau dianggap domba. Jadi Christopher mungkin dianggap domba, yang domba ini milik mamanya, terakhir dombanya lepas. Dombanya sudah tidak mau jadi domba, mereka menganggap Christopher ini barang. Inilah yang bahayanya ya. Christopher sudah besar, bisa menentukan hidupnya sendiri. Bisa menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi jangan dibuat seakan-akan ini ada penculikan. Ya, jangan dianggap seakan-akan ini ada pemaksaan. Orangnya sendiri yang mengatakan bahwa dirinya lah yang pingin belajar tentang Islam. Di sini saya melihat ada kecemburuan besar dari Rudy Yohanes ya. Dan saya juga ngomong sama dia tadi, di mana Rudy Yohanes sangat koar-koar ya, pingin membuat rumah terang, pingin punya anak didik yang sesuai dengan pemahaman dia.
Di mana kita tahu pemahaman dia ini agak kacau memang. Sehingga banyak orang yang nggak setuju. Dulu dia pernah mendidik beberapa orang, terakhir orang itu lepas, tidak setuju dengan pemikiran dia. Sehingga dia pikir ya udahlah, didik dari kecil saja. Didik dari anak yatim piatu. Itulah dia bikin rumah anak terang. Tetapi ya malah Bang Juma ya yang tidak merencanakan itu duluan punya anak didik, secara anak asuh juga udah duluan ada. Jadi memang saya lihat ada kecemburuan dari Rudy Yohanes yang ketinggalan. Sekali lagi mengalami ketertinggalan. Ya, terus ini kita harus ingatkan. Anak itu berbakti bukan dari anak itu tinggal serumah sama mamanya, harus ada di pelukan mamanya. Berbakti bukan seperti itu. Berbakti dari tindakan kita, tindakan nyata kita. Apa yang akan dilakukan oleh, saya panggil Yusuf saja ya, dari Aki Yusuf terhadap mamanya. Itu yang harus kalian lihat, bukan harus ada di pelukan mamanya, harus 24 jam berada di samping mamanya. Berbakti itu tindakan. Jadi ini teman-teman harus tahu dulu. Apa guna ya agama kamu sama, kamu ada di rumah yang sama, tetapi kamu kurang hajar sama mama kamu. Tiap hari ribut. Ya mama kamu suruh ngapain, ya suruh bantu bersihkan rumah, kamu malah jorokin. Kamu kurang hajar. Apakah itu lebih berbakti? Ini saya melihat teman-teman Kristen ya, kejang-kejang dengan ada satu mualaf ya. Mungkin dia melihat, wah ini bahaya. Didikan dari Bang Zuma ini bisa jadi pendebat. Ini bisa jadi masalah bagi kekristenan ya. Dan saya sangat apresiasi ya dengan cara tadi Yusuf ya di channelnya si Wak Labu dengan santai menjawab semua argumen-argumen dari Wak Labu dan betapa paniknya Wak Labu. Ini kita bisa lihat memang bagaimana Kristen panik, muncul cahaya, ya, muncul mualaf-mualaf yang akan suatu saat kembali ke wilayah mereka, kembali ke lingkungan mereka, dan menceritakan kebenaran Islam. Ada kepanikan di diri Wak Labu dan juga oten-oten lainnya ya, itu jelas. Jadi ini teruslah berjuang untuk Aki Yusuf ya, supaya bisa menyadarkan ibunya, menyadarkan saudara-saudaranya yang masih tersesat. Berbakti tidak berbakti bukan dari omongan orang, tapi dari perbuatan. Buktikan kalau kamu memang anak yang berbakti. Itu yang paling penting gitu. Jadi nggak perlu didengarkan omongan orang. Dan juga kita harus ingat, di kekristenan sendiri dengan tegas mengatakan, ya, di Kristen sendiri Yesus, ya bukan di Kristen ya, Yesus mengajarkan, utamakan Allah. Yang diutamakan adalah Allah. Bagaimana dulu murid-murid Yesus? Itu 11 orang bocah. Hanya satu, Simon Petrus yang udah dewasa. Selebihnya di bawah umur 14 tahun. Mereka meninggalkan ibunya ikut. Ya, ikut Yesus. Bahkan disebut ya, ninggalkan istri, ninggalkan orang tua. Kalau di Kristen mereka akan bilang, oh itu pikul salib. Itu pikul salib. Ya. Di Islam apa? Ini pengorbanan, ini jihad kita untuk menemukan kebenaran. Dan saya yakin saat Yusuf siap, dia akan kembali ke lingkungannya untuk menjadi cahaya, untuk menyadarkan keluarganya, saudara-saudaranya, teman-teman yang ada di lingkungan dia. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Aki Yusuf ya, timbala ilmu, apalagi ini di tempat Bang Zuma ya, ilmu yang didapatkan pasti luar biasa, dan akan menjadi cahaya bagi keluarganya. Itu aja dari saya, silakan yang lain. Ya, makasih Dinda Julius. Mungkin sebelum saya persilakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sini, saya persilakan kepada Ananda Yusuf. Silakan, mungkin ada penyampaian sekaitan dengan tuduhannya bahwa antum itu dipaksakan oleh saya, didoktrin sehingga sampai Anda menjadi seorang mualaf. Silakan. Dengaran suara saya, halo? Halo? Iya, iya. Halo? Iya, silakan. Maaf, kebetulan sekali. Silakan. Berdekatan dengan masjid. Kalau nggak kedengaran, bilang aja, soalnya di sini lagi sholawat, mau sholat. Kalau nggak kedengaran, bilang ya. Jadi gini, Iya. buat orang yang sembarangan ngomong tentang abah saya, tolonglah, beliau baru berduka, tolonglah
Jangan kau salahkan mereka. Kalau nggak suka, salahkan aja diriku. Terus saya mau ngasihin untuk kedua kalinya. Saya jadi orang Islam, saya beragama Islam itu. Saya yang datang ke Abah. Saya yang datang ke Abah. Bukan dia yang datang kepada saya. Saya nggak terima. Ada orang setega itu injak-injak. Segampang itu ngomong. Duda katanya. Insya Allah. Teganya orang itu. Saya Islam karena saya cinta. Mau gimana pun orang ngomong pindah agama. Ya ini saya sudah memilih, tolong. Walaupun nanti ada perkataan saya diterima Islamnya sama ibu saya. Saya juga nggak secepat itu. Tolong jangan desak saya. Saya juga sayang, saya cinta sama ibu saya. Kamu pikir saya pergi dari Jakarta nggak nangis? Seenaknya lu pada gitu. Seenaknya kalian ngomong seperti saya nggak cinta sama ibu saya. Orang seperti Abah saja saya sayangi, gimana ibu saya? Ibu saya sayang. Tolong jangan beranggapan dengan kesimpulan seperti itu. Bukan saya lebih cinta kepada orang lain. Kenapa banyak orang salah beranggapan? Mungkin kalau disuruh pulang atau ibu saya ngomong saya diterima keselamanya, menurut saya belum bisa ngambil kesimpulan secepat itu. Saya juga perlu belajar ketika nanti saya tiba di sana. Nggak mungkin kan nggak ada pertanyaan kenapa kamu masuk Islam, kenapa kamu ini. Saya harus mengokohkan iman saya terlebih dahulu, nggak secepat itu langsung pulang ke sana. Nggak bisa. Saya baru tiba di sini, saya mau belajar dulu. Walaupun di sana ada tempat belajar, tapi saya sudah tiba di sini, saya sudah menjemput hidayah saya di sini. Tidak ada yang boleh memaksakan saya. Saya minta maaf, Bang, kalau misalnya Abah kesusahan karena saya. Itu Abah benar. Saya membenarkannya 200 rupiah baru saya terima dari beliau. Saya nggak mau merepotkan beliau. Nangis saya tadi ngomongnya si Abah seperti itu. Betul. Saya ngekurir. Karena saya nggak mau ngerepotin dia. Saya Islam itu karena saya mau, bukan karena duit, paksaan, wanita. Tidak segampang itu masuk Islam seperti yang kalian lakukan, seperti yang kalian katakan. Tidak segampang itu. Sujud 5 kali nggak segampang itu. Tolong bagi orang yang nggak bisa bertanggung jawab sama perkataannya, berhenti menghina dia. Nah, seperti itu aja. Jadi baik, Ananda, jadi tidak ada yang maksa ya, tidak ada yang maksa meluk Islam ya, nggak ada cuci otak atau apa ada, gitu. Tidak ada. Ya. Ini hasil pencarian saya. Inilah hati saya. Saya semakin jatuh cinta. Ini karena hati saya mencari. Saya mendapat hidayah. Saya jemput hidayah, Bah. Bukan karena Abah atau siapapun itu. Sudah, Ya. Bah. Baik. Jadi kita saksikan ya, sedikit saya menceritakan ya, pada saat beliau itu datang ke rumah ya, lalu ada satu hal, saya melihat anak ini pastinya ketika dia menceritakan keberadaannya, kemudian cara dia meninggalkan rumah, waktu itu ya saya mencoba untuk bagaimana respon anak ini ketika saya kasih duit. Jadi saya kasih duit 200.000, dia nggak mau. Enggak, saya Islam bukan karena duit. Aku bilang, apalah artinya 200.000? Nggak mungkin aku kasih ini karena kamu masuk Islam. Enggak, ini karena manusiawi.
Dia menyampaikan, Abah memang kayak gitu. Memang kayak gitu dia. Siapa yang datang, kalau misalnya dia ada, dia berbagi. Bukan hanya karena Yusuf. Singkatnya beliau minta saya berdiri. Dia berdiri di hadapan saya, lantas dia katakan, apa katanya? Bang, coba berdiri bang. Dia masih manggil abang waktu itu. Bang, coba berdiri. Saya jadi, iya, untuk apa? Untuk apa kata dia? Untuk apa kataku? Abang berdirilah, saya ingin lihat tingginya sama nggak dengan aku. Jadi saya nurutin. Begitu saya berdiri, dia langsung peluk saya nangis. Dia merasakan kehadiran seorang bapak yang tidak pernah dirasakan selama ini. Karena sebelumnya memang saya sudah berkomunikasi waktu dia pertama datang ke rumah. Islam itu gini, Islam itu gini. Itulah yang membuat dia kemudian semakin cinta terhadap Islam. Bukan karena duit, bayangin aja. Nah setelahnya apakah saya masih kasih dia duit? Enggak, saya biarkan dia. Coba saya mau lihat. Ternyata anaknya berjuang sendiri gitu. Jadi kurir dia. Kemarin itu sempat saya nangis sampai malam. Dia bilang apa sama saya? Dia keluarkan duit semua dari tasnya. Ini abah hasil saya berapa hari, 3 hari kata dia. Kalau nggak salah itu ada kurang lebih 300.000. Terus apa yang dia katakan? Abah, uang ini akan saya setor ke admin. Jadi di antara 300.000 ini, selama kurang lebih 3 hari ini, yang 40.000. Apa nggak teriris itu hati gitu? Mana ada orang mau meninggalkan sesengsara apapun keluarganya hanya untuk dapat 40.000 dalam 4 hari, 5 hari, 24 jam nggak tidur. Mana ada Islam bisa mencuci otak anak seperti itu? Membuat dia menderita, bayangkan. Dia hitung duit itu. Ada 300.000, tapi ini untuk admin, sisanya mungkin kurang lebih 50, itulah uang saya, bah. Terus dia harus mengeluarkan apa? Angsuran motornya, kemudian dia harus bayar bensinnya tiap hari, belum makannya. Dia chat saya, abah saya beli roti, beli aqua, makan roti dan seterusnya. Apa nggak teriris gitu loh? Ini anak betul-betul tinggalkan keyakinannya demi Islam, menderita kayak gini. Itu dia itu kayak gitu. Bukan didatangin, dikasih Indomie, dikasih beras. Enggak, di Islam itu enggak kenal yang kayak begitu. Ya, supaya teman-teman luar sana itu paham. Baik, mungkin masih ada yang mau menambahkan di sini Burunda Ustaz Sunggul, ada Dinda Simbolon juga, Layubi juga ada. Monggo silakan. Ustaz Sunggul mungkin? Ya, Allahu Akbar. sebentar aja. Atau Bang Adinda Zul. Goldian, silakan. Saya waktunya dikit. Ya, baik. Ya, Pak, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ya, untuk Adindaku Yusuf. Untuk Adindaku Yusuf, tes suara oke ya? Oke. Di lapangan Ini lagi di lapangan soalnya. Ketika saya mendengar Adinda Yusuf live di channelnya Bang Zuma ya, itu ada 2 orang ibu ya menangis. Pesannya apa? Hormati ibumu seperti Rasulullah mengajarkan ya. 3 kali disebut untuk berbakti kepada ibu, barulah ayah. Kemudian aku menceritakan ada seorang pemuda meninggalkan ibunya, kaya raya, semua ada untuk ikut Rasulullah. Kemudian pengalamanku sendiri ya, ketika di Australia, semua bule-bule Australia yang mendapat hidayah, itu keluarganya memang histeris ya. Islam begini, Islam begitu. Tetapi berjalannya waktu, ibunya ini tersentuh. Bahkan ada salah satu dari yang mualaf, itu sekeluarga ikut masuk Islam. Karena ibu mana yang tidak tersentuh hatinya ketika dia bilang ridhonya Allah, seperti Bang Zuma tadi bilang, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Surga kita di bawah telapak kaki ibu. Artinya betapa ibu sangat dimuliakan. Jadi saya berpesan ya kepada kita semua nih yang Islam. Juga kepada Rudi Yohanes ya.
yang mencari panggung hanya untuk jualan semata ya, supaya laku channelnya. Biarkan urusan Adinda Yusuf dengan ibundanya itu urusan mereka. Kita tidak boleh ikut campur. Bahkan ibundanya Yusuf tadi dengan sedakep ya, kalau orang Jawa bilang tuh kedua tangan digabungkan, mengucap terima kasih kepada yang merawat anaknya, yang memberi naungan anaknya. Itu yang perlu kita pelajari, kita sadari. Jangan kita ikut campur. Harusnya kamu begini, ibu harusnya begini kepada tidak. Yang boleh kita lakukan adalah ketika ajaran agama masuk, semua ibu-ibu, 2 orang ibu menangis, pesannya satu, jangan lupa kepada ibumu. Aku pun juga begitu kepada Adinda Yusuf, pesanku waktu itu. Segala macam kenikmatan dunia kau bawa ke hadapan ibundamu, itu nggak cukup. Nggak cukup atas penderitaan beliau mengandung 9 bulan, merawat dan membesarkan. Nah tetapi ketika dipelintir seolah-olah Adinda Yusuf anak durhaka kepada ibunya, itu tidak benar. Ibunya hatinya tulus kok. Tetapi dipelintir oleh Rudi seolah-olah Adinda Yusuf anak yang durhaka. Jadi pesan saya ya, ini terakhir. Jangan takut dengan memasuki Islam. Adindaku menemukan kemuliaan Yesus seperti yang Yesus inginkan, hanya sebagai utusan. Lalu mengenai bakti orang tua, oh lengkap ajarannya bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jadi yang istiqomah, aku tetap mendoakan istiqomah untuk juga kepada ibunda dan saudara-saudaramu di sana ya. Jangan takut. Di dalam Islam itu kita harus tetap sabar. Kita tetap berbuat bahkan jauh lebih baik dari agama yang terdahulu karena aturannya jelas. Oke, segitu Bang Zuma. Maaf kalau kepanjangan. Standby. Masya Allah, Gurunda, terima kasih banyak atas masukannya yang sangat luar biasa nih ya. Mungkin Adinda Goldian, silakan. Tafadol, Kakanda Zuma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat semua yang hadir di forum ini dan teman-teman yang hadir di live komen YouTube ya. Saya salut dengan Bang Yusuf, kita sebaya Bang, Masya Allah perjuangan beliau begitu hebatnya ya. Dimana ketika orang menjadi Islam itu ya udah lagi tidak membicarakan soal duniawi saja, cari duit, terus open donasi, nggak seperti Kristen. Kalau orang murtad, terus open donasi itu gampang. Itu cara cari uang paling gampang, yaitu menjadi murtad terus open donasi. Kita sudah tahu bentuk aplikasi nyatanya. Terus tentang tuduhan si sang debater ya kepada Kakanda Zuma, itu bullshit sekali. Karena apa? Fakta dan aplikasi nyata dari Kakanda Zuma tidak demikian. Tetapi berbanding terbalik 180 derajat dengan omongan si Rudi Yohanes tentang mencintai orang tua. Islam mengajarkan aspek tentang mencintai orang tua. Ya, bahkan ketika kita berbeda keyakinan dengan orang tua, kita tidak boleh secara muamalah itu menolak apa yang dikatakan orang tua. Ketika orang tua suruh ambilin minum, kita harus bergegas. Itulah yang diajarkan Islam dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disuruh misal beli sayuran, jangan sebentar Bu, itu tidak boleh. Kita langsung pergi dan bergegas membeli sayuran. Ya. Karena apa? Pengorbanan ibunda kita ya, waktu dia hamil terus memberi nutrisi kita, memopoki kita, itu tidak bisa terbayarkan. Ya, oleh karena itu walaupun kita berbeda keyakinan dengan ibunda, dengan orang tua kita, kita harus tetap menjalin hubungan baik secara muamalah. Dan tentunya ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, tidak peduli orang tua itu non muslim ataupun apa. Tetapi kita harus tetap mencintai orang tua. Mungkin itu saja dari hamba nggak bisa banyak-banyak. Tetap semangat terus dan everything will be paid in the end. Semua akan terbayar pada waktunya, Bang Yusuf. Terima kasih, Kakanda Zuma. Makasih Adinda, sangat luar biasa ya. Bang Ayubi mungkin ada masukan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Guru. Suara saya bisa ini? Iya, iya.
Ada Gus Handi juga rupanya. Oke, baik, silakan, Baik. silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para tuan guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cuma sebentar saja ya. Ini yang sering diulang-ulang ya, yang sering sekali diulang-ulang oleh sang akrobater ya, Bang Rudi Yohanes, sang debater ya. Loh, kok ketawa? Ini kata Henritan itu sang bejater, sang akrobater katanya. Iya. Yang sering diulang-ulang itu cuma saya satu-satunya manusia yang percaya Al-Quran dan hadis. Cuma saya satu-satunya orang yang percaya terhadap Al-Quran adalah firman dari Allah gitu kan. Kalau Bang Rudi percaya, Bang Rudi mustahil menyembah manusia karena Al-Quran tidak mengajarkan untuk menyembah manusia. Ya, itu bullshit, omong kosong, omongan Bang Rudi itu. Itu buat Bang Rudi. Terus buat Adinda Yusuf ya, Adinda Yusuf, di Islam itu wajib berbakti kepada kedua orang tua selama perintah kedua orang tua kita itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. La ta'ati li makhluqin fi maksiatil khaliq ya. Kalau perintahnya bermaksiat untuk bermaksiat kepada Allah ya jangan dituruti. Tapi selama perintah orang tua kita itu tidak bermaksiat kepada Allah, kita wajib untuk melaksanakan. Oke, terima kasih ya Bang Guru, di sini sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gus Handi silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya Bang? Bisa didengar ya? Bisa. Sebelum berbicara soal saudara kita yang baru Bang Yusuf, ini mumpung ketemu Bang Zuma, beberapa waktu yang lalu aku mendengar kabar duka istri Bang Zuma yang wafat. Itu saya sebenarnya kepengen mengucapkan bela sungkawa, tapi nggak tahu caranya soalnya nggak pernah simpen nomor Bang Zuma. Saya berdoa berduka cita. Semoga beliau terima di sisi Allah dan kelak beliau bisa dipertemukan dengan Bang Zuma di surga adin Allah. Itu doa tulusku buat Bang Zuma. Amin. Makasih Bang. Makasih. Amin ya rabbal alamin. Saya juga soal fenomena atau kasus atau peristiwa yang dialami Bang Yusuf, saya berdoa semoga Bang Zuma sabar dengan hujatan-hujatan yang dilakukan Rudi Yohanes, karena kita memang harus menerima kenyataan ya, bahwa seagung apapun kita, sehebat apapun kita, sesempurna apapun kita, hidup di dunia ini dimanapun itu akan selalu ketemu dengan tiga macam golongan. Itu sudah sunatullah itu. Ada yang benci, ada yang netral, dan ada yang suka gitu. Jadi itu sesuatu yang sunatullah kayak begitu. Jangankan Bang Zuma, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling agung pun yang membenci sangat banyak gitu. Jangankan Nabi Muhammad, Allah sendiri, Rabbul Alamin ini yang tidak percaya juga banyak. Jadi semoga Bang Zuma sabar, tetap istiqomah dalam perjuangan, dan yang kita ambil hikmahnya dari respon prematur dari Rudi Yohanes ini dengan hujatan-hujatan itu, yang kita ambil hikmahnya itu sebenarnya pengkontras atau lawan kita itu kalau dia aktif itu sebenarnya adalah marketing gratis, itu sebenarnya promosi gratis. Jadi hikmah dari responsif dari Rudi Yohanes justru seluruh Indonesia tahu bahwa ada anak yang sangat tulus mendapat hidayah dari Allah dengan segala perjuangannya. Ini promosi gratis gitu. Kalau menurutku seperti itu, kita ambil hikmahnya aja. Dan insya Allah orang-orang yang berpikir cerdas, apalagi orang-orang Muslim, tidak akan ada satupun yang percaya kalau Bang Zuma melakukan cuci otak terhadap beliau Bang Yusuf. Tidak ada, kecuali orang yang memang dari awalnya sudah antipati. Itu. Yang terakhir, pesanku ini hanya sekedar rekomendasi buat adikku Yusuf.
ini dipertimbangkan monggo, tidak juga monggo. Kalau kemarin-kemarin itu memang dengan alasan situasi atau sesuatu keadaan yang memang terpaksa adikku Yusuf ini pergi meninggalkan orang tua karena belum sempat pamit karena memang situasinya harus seperti itu. Tetapi ketika tadi orang tua ibu sudah tampil di medsos, di publik, meminta Bang Yusuf untuk pulang, setidaknya kalau tidak bisa pulang karena ada alasan yang seperti alasan yang atau situasi yang tidak memungkinkan untuk pulang dalam waktu cepat, setidaknya diagendakan, dijadwalkan, disampaikan kepada ibu. Setidaknya Bang Yusuf punya keinginan untuk pulang menemui ibu Bang Yusuf. Setelah bertemu, kemudian pamit kemana tujuan atau Bang Yusuf yang Bang Yusuf inginkan untuk memperdalam Islam. Jadi perintah orang tua, panggilan orang tua, mohon maaf menurut pendapatku harus kita prioritaskan lebih dahulu. Meskipun tidak pulang sekarang, paling tidak ada janji dari Bang Yusuf menjadwalkan akan pulang. Kalau kemarin tidak sempat berpamitan dengan baik-baik, sekarang dengan husnudon bahwa beliau sudah menerima, kita husnudon dulu, jadwalkan untuk pulang, minta restunya. Kalau memang mau pergi ke satu daerah atau merantau untuk belajar, itu minta restunya. Karena menyenangkan hati orang tua ini harus kita dahulukan daripada mencari ilmu. Itu pesanku, karena Allah sendiri menegaskan bahwa terhadap orang tua yang kafir pun kita harus tetap berbakti, mentaati perintahnya. Dan justru saya berdoa dengan kesolehan anak yang baru ini bisa menjadi wasilah, Allah akan memberikan kasih sayang kepada keluarga Bang Yusuf untuk bisa mendapatkan hidayah. Itu saranku, dipertimbangkan monggo, tidak ya monggo, tetapi ini panggilan orang tua. Jangan sampai Bang Yusuf satu saat menyesal dengan panggilan ini kalau tidak sempat bertemu ibu. Itu dariku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang masih ada hand bancai di sini ya. Mungkin ada masukan Bang, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, untuk kawan-kawan di live chat, ini satu ibrah pelajaran berarti untuk Dek Yusuf. Salam kenal ya, saya dari pedalaman pertengahan Kalimantan, dalam hutan saya ini. Jadi saya tadi melihat, yang saya sedihkan tuh, ya saya merasakan, karena saya orang tua gitu ya. Dah tua lah gitu kan, belum nggak tua benar itu. Yang saya sedihkan tuh mak Bang Nok tuh nih dijadikan apa ya? Dijadikan apa sebutannya itu ya? Di-framing lah, digiring ya. Iya, dijadikan untuk sengaja untuk dijadikan alat. Iya, dijadikan alat untuk jelekkan Bang Zuma. Dia memang targetnya itu Bang Zuma. Ya, Wak Labu ini kan memang targetin Bang Zuma, sehingga dipakailah ya ibu ini untuk menyerang Bang Zuma. Ini memang satu tindakan yang kurang terpuji lah dari Wak Labu ini. Karena memang kalau debat kan dia kalah gitu ya. Debat kalah selalu asumsi-asumsi, sehingga caranya dengan cara yang seperti ini, cara licik. Cara licik lah, seperti Pak Hen Bacai selalu bilang. Iya, itulah saya bilang tadi ya, digiring seperti gitu. Dan bukan Bang Zuma juga dibuang di gitu. Seolah-olah ajaran Islam itu seperti itu gitu kan. Oh tidak ya. Jadi di Al-Qur'an juga, apakah kau hanya ngaku kau telah beriman? Tidak, telah kau kan kuuji. Nah, untuk nak Christopher, dia bilang anak aja lah, tak apa-apa, sepantar gak dengan anak yang kecil. Ya kan? Ini ujian gitu teman-teman. Tapi enggak masalah itu. Aku yakin kau pun dah mampu menjalani. Kan kita nanti bisa video call dengan maknya gitu ya. Bila perlu tadi, apakah udah video call belum tadi dengan mak? Bilang dengan mak. Bukan saya nak menghadapkan. Sudah saya tadi ketika habis dari channel sebelah yang tadi siapa namanya itu Batman, saya langsung video call sama mama di situ. Iya, alhamdulillah. Nah itu sementara ini karena situasi seperti ini pun mungkin maknya pun dah paham juga. Kita pun kasihlah pemahaman dengan mak. Tadi mak kan dah bilang aku dah ikhlas. Ini satu yang positif gitu. Satu yang positif luar biasa. Bukan mak aku belum bisa pulang hari ini dengan alasan. Insya Allah orang tua nerima kok. Bila perlu tiap jam kau video call kan mak.
Bilang, "Nggak ada persoalan lagi, Mak. Walaupun saya nggak balik, hati saya, Mak pun tahu," gitu kan. Nah, itu luar biasa ya, luar biasa. Itulah ujian dari Allah untuk kita. Ini masih ringan untuk untuk Christopher, nak Christopher. Nak Yusuf masih ringan ujian ini yang Allah berikan untuk you. Kalau kita baca sirah Nabi sahabat-sahabat bagaimana ujian mereka untuk mengikuti Islam ini luar biasa. Disiksa, ya kan? Kalau kita baca tentang sahabat Pak saya namanya itu, sampai orang tuanya Yasir bin Ammar dan sebagainya, orang tuanya disiksa karena mengikuti Islam ini, ya, sampai kemaluannya ditombak oleh orang-orang Quraisy, tapi tetap dia mengatakan ahad, tetap dia kepada Allah. Jadi itu kawan-kawan pun dan nasihat tentang bagaimana kita berbakti dengan ibu, luar biasa, ya, udah cukup dah saya rasa ya. Sampai para ulama mengatakan tuh, saya terus terang ya hari ini, pintu kunci surga itu masih ada satu, ibu saya. Saya sering dengan ibu saya, ya. Bapak saya dah tidak ada, masih saya bersyukur masih ada satu kunci. Kalau para ulama dulu, kalau ada orang tuanya tidak ada, dia nangis. Apa kata dia bilang? Kunci surga aku ni udah tidak ada lagi. Nah, Christopher mudah-mudah bapaknya masih ada, mama pun masih ada, ya berbaktilah, ya. Berbakti itu tidak harus kita tadi betul kita Bung Julius, tidak harus kita di rumah itu, tidak harus kita 24-50 jam dengan, tapi tindakan kita kepada orang tua itu bagaimana. Oke, mungkin itu ya, saya tidak bisa panjang, mudah dijelaskan lah. Mungkin juga tentang murtadin versus orang bertobat. Bagaimana pandangan Islam terhadap mualaf dan bagaimana pandangan Kristen terhadap orang bertobat. Oke, Bang, terima kasih banyak atas masukannya, nasihatnya, Bang Han Bancaya. Mungkin dari teman-teman yang lain di sini kita masih ada Al-Fatih, Farid, kemudian Bang Erwin dan juga Cike. Mungkin ada masukan atau tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Erwin dulu ya. Bang Erwin dulu, Bang Farid, silakan. Oke. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, semoga Bang Zuma selalu sehat dan warahmatullahi wabarakatuh. Memang berat namanya kita kepada orang tua ini ya. Ini bisa dengar Bang Zuma? Bisa. Memang namanya bisa dengan lanjut. orang tua. Memang berat kalau namanya dengan orang tua, apalagi ibu ya. Saya sendiri mungkin juga pernah merasakan. Apalagi Bang Zuma ini begitu banyak ujian dan cobaan. Semoga Bang Zuma tetap ikhlas atas ujian semua ini. Kita sebagai muslim juga selalu ingat bahwasanya apapun ujian itu tetap sebatas kemampuan manusia. Itu aja Bang Zuma. Nggak kuat kalau dengar suara Bang Zuma nih. Dan saya izin Bang Zuma ini, sekaligus izin semua video Bang Zuma memang saya ambil, saya masukkan ke channel YouTube saya. Saya menangis. Pokoknya nggak usah diucapkan lah apa yang menimpa Bang Zuma. Saya setiap hari sering meneteskan air mata mendengarkan Bang Zuma. Apa yang terjadi pada Bang Zuma. Apalagi malam itu. Ya, yang penting Bang Zuma tetap kuat. Kami tetap mendukung Bang Zuma. Selalu ada di garda-garda terdepan mendukung Bang Zuma. Apapun itu yang terjadi Bang Zuma, kami selalu mendoakan. Itu aja Bang Zuma, semoga tetap tabah, kuat. Itu aja Bang Zuma, nggak kuat kalau mendengarkan suara Bang Zuma. Nangis nih Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, dilanjut. Makasih Bang Erwin. Barakallah. Terima kasih banyak atas masukannya, informasinya. Bang Farid, silakan Bang. Ya, jazakumullah khairan Gurunda. Namun sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan juga kabar duka cita dari salah satu teman kita, Bang Aristo dari G-Media Channel. Ayahandanya telah berpulang ke rahmatullah. Semoga ayahanda Bang Aristo, Allah SWT, di tempatnya yang tinggi dan dijauhkan dari siksa kubur. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya juga ingin, silakan Bang, dilanjut Bang.
Ya, terima kasih Bang Zuma. Kalau saya boleh memberi nasihat ini, sebaiknya untuk pihak orang tuanya Bang Christopher atau Bang Yusuf saat ini untuk bisa menelaah situasi dari sang anak. Karena saya perhatikan juga nggak cuman kejadian ini nggak pertama kali. Bahkan seorang mualaf bernama Rudy, bukan Rudy Yohanes ya, Rudy dari Inggris, London itu. Alhamdulillah orang tuanya cukup demokratis dan bisa menerima itu. Jadi kalau ibunda dari Christopher ini melihat, tolong anaknya ini Anda harus pahami jalan pikirannya kenapa memilih Islam. Jangan cuma mau memancing dari ayat keruh, dimanfaatkan satu oknum buat membantai oknum lain. Ini kan mohon maaf Bang Rudy Yohanes ini kan Rudy Yohanes ya, ingin memancing di air keruh. Saya nggak senang itu. Itu tabiatnya para pecundang kok saya rasa. Di saat yang sepertinya nggak enak-enak ini, justru malah membuat video untuk melarisi kontennya, beliau malah memancing di air keruh. Jujur saja itu cara pecundang, jujur aja. Ya itu aja Ustaz Zuma. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, karena di sini juga sudah mau ibadah ya. Jadi teman-teman yang lain mohon maaf kalau tidak ada kesempatan untuk memberikan masukan. Mungkin saya hanya ingin mengatakan kepada Ananda Yusuf ya, bahwa di dalam ajaran agama Islam itu berbakti kepada kedua orang tua yang beda keyakinan itu hukumnya wajib. Ya, itu dalilnya di Al-Quran sudah sangat terang, karena orang tua merupakan pintu surga. Oleh karena itu, Rasul Muhammad SAW dengan tegas dan senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk selalu taat kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu kedudukannya setelah penyebutan ketaatan kepada Allah, juga dikatakan oleh Allah, ridaku tergantung pada rida orang tuamu. Karena itulah kemudian ketika nantinya Ananda sudah merasa diri untuk bisa kembali ke orang tua, silakan. Kita umat Islam itu ikhlas, ya, silakan kembali ya untuk kemudian bersama dengan ibunda ya tercinta ya. Karena Islam memang mengajarkan ketaatan itu ya, harus dibuktikan. Meski berbakti tidak harus tinggal bersama, tetapi minimal kita bisa membuktikan bahwa kita ini adalah anak yang benar. Dalam arti kata, hubungan antara anak dan orang tua itu bisa terjalin dengan baik. Nah, kalau misalnya nanti orang tua benar-benar minta, ini opsi yang sangat pahit, harus kembali, ya kembalilah. Kembali ke orang tua, itu kapan saja bisa kembali ke sini ya, ke Makassar kapan aja. Nah, kalau orang tua mempersyaratkan daripada nanti melahirkan masalah yang lebih besar lagi, ya, mengait-ngait kemana-mana, karena tentu saya tidak akan tinggal diam kalau misalnya ini larinya ke ranah hukum. Nah, kalau saya tidak tinggal diam, berarti banyak oknum yang akan terkait di sini. Itu juga kepada ibunda yang tersayang ya, akan berimbas juga ke sana. Nah, apalagi dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, kalau memang saya boleh sarankan orang tua minta kembali, silakan kembali, tapi dengan catatan itu tadi MCI tempat Ananda tinggal, orang tua tinggal itu harus menjadi sebagai lembaga yang menaungi Ananda di sana, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan terhadap undang-undang yang berbicara mengenai kebebasan beragama. Kalau misalnya di mana saja, di Jakarta, di Bekasi, dimanapun, orang tua betul-betul menghargai ya, menghargai kebebasan memeluk agama, menghargai keyakinan orang lain meskipun itu anak sendiri. Layaknya Ananda menghargai keyakinan mereka. Jadi saya
selaku orang tua angkat yang tadinya sangat teriris dengan kalimat-kalimat yang ada di live komennya Batman ya, itu ada yang saya baca bahwa Zulkifli yang kan sudah duda, jadi dia sengaja mengangkat Christopher menjadi anak angkat supaya nanti dia bisa menggauli istri daripada anak angkatnya. Ini sangat mengiris hati ya, tapi ya mau kayak mana lagi, mereka adalah boleh saya katakan ya, mereka ini adalah mengaku dirinya hewan ya kan, mereka mengaku hewan, jadi sebagai hewan wajarlah mereka mengatakan itu. Untuk itulah kemudian sekali lagi saya katakan, Ananda silakan kalau misalnya ibu mau pulang, tapi dengan catatan benar-benar menghargai kebebasan beragama itu, bukan hanya semata-mata tendensi benci ke Islam sampai melakukan trik ya, melakukan trik supaya dia bisa mengembalikan anaknya ke pangkuannya, tapi itu hanya trik. Yang ingin dia lakukan adalah mengembalikan anaknya ke dalam agama lamanya. Nah, itu juga saya tidak setuju. Tapi kalau dia benar-benar karena cinta, karena kasih sayang, ya silakan Ananda pulang. Saya sebagai orang tua, juga sebagai ketua umum dari Makassar Mualaf Center Indonesia, tentu akan memfasilitasi itu. Nah, itu tadi kembali ikrah fitin, tidak ada paksaan memeluk agama Islam, tidak ada paksaan untuk menetap di Makassar, tidak ada paksaan harus terus-terus di Islam kalau memang Anda yakin Islam itu salah. Ya, kembalilah kepada jalan yang menurut Anda benar, karena dikatakan di dalam Al-Quran, perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah Muhammad apa yang berasal daripada yang datang dari Tuhanmu. Dan dikatakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Itu dalam ajaran agama Islam itu. Jadi tidak ada pemaksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tidak ada. Anda mau iman, beriman silakan. Anda mau kafir, tafadhal. Tidak ada paksaan. Jadi kalau misalnya berpikir, oh saya takut jangan sampai Yusuf kembali, nanti dia tidak. Saya yakin setelah Anda terjamah oleh Islam, Anda akan memegang teguh ajaran itu. Silakan kalau mau kembali, tapi berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengkaji tentang ajaran agama Islam. Jangan kembali kemudian ikut-ikut lagi prosesi ajaran agama yang lama gitu. Pengabdian terhadap orang tua itu harus tetap lanjut, karena Islam begitu agungnya mengajarkan itu. Bahkan kepada orang yang beda keyakinan ya, harus taat selama tidak mencederai keyakinan kita itu sendiri. Jadi saya pribadi ya silakan, itu adalah hak prerogatif Ananda, mau menetap di sini, mau kembali ke ibu, itu silakan. Hanya saja saya tidak ingin ini lari ke ranah hukum, karena saya tidak akan diam kalau sampai saya dituduh memaksakan, kemudian saya mendoktrin, saya mencuci otak, itu yang saya tidak terima. Itu yang saya tidak terima. Tapi kalau Ibunda Ananda Yusuf ini benar-benar mengatakan, oh iya, kamu kembali, tapi tetap dengan agamamu, tetap kita sama di sini. Ada banyak hal yang ingin saya katakan di sini sebelum kita tutup. Sebagai orang tua, pastilah ingin selalu dekat dengan anaknya. Apalagi Ananda ini adalah anak laki-laki, ayah sudah tidak ada, ibu seorang diri ngurus adik, gitu ya. Mau tidak mau, banyak hal yang dibutuhkan dari Ananda dari ibu, ya, banyak hal gitu, banyak hal pokoknya. Kalau di sini Ananda Yusuf mampu gitu ya, berdiri di atas kaki sendiri, mencari nafkah di atas kaki sendiri. Alangkah bahagianya orang tua ketika itu juga berlaku pada saat kamu ada di sampingnya. Selagi akidah tidak dirusak, tidak diganggu, itu sangat bermanfaat itu. Orang tua bisa melihat Ananda berjuang, bagaimana bisa membantu ibunda tersayang, tercinta. Dari awal saya sampaikan begitu, tidak boleh memutuskan silaturahim, harus kembali kepada orang tua, mengajarkan kebenaran, seperti apa harus menjadi anak yang soleh itu. Itu diajarkan dalam ajaran agama Islam. Kenapa saya berpikir begitu? Ya takutnya nanti akan menjadi berimbas besar. Nyangkut saya, nyangkut umat Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya berharap kalau misalnya memang
orang tua ikhlas menerima keyakinan Ananda dan dia minta pulang demi kenyamanan beliau karena beliau merindukan sosok anak, kemudian beliau merindukan perlindungan dari seorang anak yang mana beliau sudah tidak punya pendamping lagi dari seorang suami. Saya dengan lapang dada ikhlas, silakan Ananda balik ke sana, nanti balik lagi kapan-kapan ke Makassar, atau saya yang akan ke Jakarta ketika ada nanti sesuatu yang saya urus di sana, kita akan jumpa kembali. Mungkin itu nasihat dari saya. Barangkali Adinda Ripa ada di sini. Silakan dilanjut lagi karena ini kan sudah 1 jam. Silakan dilanjut. Saya izin pamit ibadah sejenak. Mumpung masih ada Ananda Yusuf, silakan. Adinda Rifa, silakan Adinda Rifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, saya pamit sejenak. Intinya di sini ada permintaan dari orang tua Ananda Yusuf untuk kembali ke rumah, dan dia ikhlas Ananda Yusuf menjadi seorang muslim. Yang penting ibunya mendapatkan anaknya kembali ke rumah. Dia ikhlas dengan keyakinan yang baru. Nah, silakan Adinda Rifa berikan masukan ya. Saya pamit ibadah dulu sejenak, mungkin 5-10 menit. Nanti saya balik lagi. Silakan Adinda, bisa ya? Adinda Rifa bisa ya? Siap. Baik, makasih. Ya. Silakan. Oke, assalamualaikum saudaraku Yusuf. Mohon maaf baru bisa mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini azan asar di sini. Insya Allah nanti Bang Zuma datang, saya akan bergantian untuk sholat. Nah, jadi saya sangat senang mendengarkan ada saudara-saudara saya yang insya Allah mudah-mudahan menjadi asbab kembalinya kembali fitrah menjadi seorang muslim seperti yang dialami oleh saudara Yusuf. Dan ternyata saya mendengarkan cerita kisah bahwa orang tua ingin saudara Yusuf kembali kepada mereka karena posisinya sekarang tidak ada di rumah ya. Nah, jadi kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya memang kan ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, apalagi ibu ya. Ibumu, baru kemudian ayahmu. Artinya apalagi seorang ibu itu adalah sosok yang wajib untuk dimuliakan. Itu kan perintah Allah. Kita tahu semua. Di dalam Islam justru kita tidak boleh berpisah dalam artian setelah kita berbeda keyakinan dengan mereka lalu kita langsung berubah gitu. Ini mohon maaf ya, di sini sambil azan. Mungkin saya mute sebentar, bisa ya Saudara Yusuf, biar kita menghormati azan dulu agar saya tidak lanjut bicara dulu ya. Boleh ya? Iya, silakan. Bentar dan nanti kita bicara lagi. Iya, silakan. Oke. Di sini pas bertepatan azan, pas saya masuk gitu. Jadi kalau Saudara Yusuf sendiri, kalau boleh tahu sebenarnya, bagaimana dengan feelingnya atau perasaannya sekarang ini? Apakah bisa kira-kira untuk kembali kepada keluarga atas permintaan orang tua? Atau bagaimana? Apa yang membuat berat? Atau bagaimana sebenarnya gitu? Maksud saya gini, apakah ada hal yang sangat berat sehingga tidak bisa pulang? Kalau tidak ada hal yang berat, saran kita semua seperti yang dibilang Bang Zuma, pulanglah, kembalilah kepada orang tua. Karena toh orang tua juga sudah redo dengan keimanan Saudara Yusuf sekarang ini gitu. Ya mungkin Saudara Yusuf mudah-mudahan bisa istiqomah ketika berkumpul dengan keluarga, atau jangan-jangan bisa menjadi asbab untuk membawa satu keluarga ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya kan? Gimana Saudara Yusuf? Saya panggilnya apa ini? Bang Yusuf, Mas Yusuf, atau apa ini? Iya, Kak Rifa. Oke. Berarti saya panggilnya Yusuf. Kak Rifa, tadi Kak Rifa menyinggung keberatan aku di mana gitu ya? Ya, maksudnya apakah ada hal yang berat menurut? Ya maksudnya gini.
memang kadang-kadang kita ada hal sebenarnya ya bukan masalah, tapi kitanya kadang ada keegoan mungkin gitu kan. Jadi kalau saran saya hilangkan semua rasa ego atau apapun itu selagi masih bisa maksudnya dibicarakan dan apalagi keluarga juga udah minta dengan baik-baik ya lakukan yang terbaik aja. Ridho Allah terdapat kepada ridho orang tua gitu. Iya, untuk masalah keberatan sih sebenarnya nggak ada, cuman keinginan saya di sini setidaknya saya punya pegangan kaidah, saya bisa menjawab pertanyaan mereka kelak ketika nanti saya di sana ditanya, kenapa alasan kamu pindah agama, apa sebenarnya yang spesial dari Islam, gitu Kak. Saya mau menebali ilmu saya, mau bisa gitu. Bukan semena-mena, bukan sembarangan karena ngerinya iya. Karena ketika nanti saya ke sana, saya yakin yang datang itu bukan orang tua saja, tapi teman-teman Kristen saya yang menantang saya mungkin. Ya, paham. Ya sebenarnya gini ya, kalau masalah ilmu nih contoh nih ya. Saya dari sini Jawa Tengah aja bisa belajar kepada Bang Zuma, bisa belajar kepada Ustadz Tahta. Karena kita sekarang nggak dipersulit lagi dengan jarak dan waktu ya. Kita bisa bertemu kapanpun, walaupun kita berada di tempat yang berbeda ya via Zoom atau via grup WhatsApp, kita bisa saling berbagi ilmu gitu. Makanya kami juga, saya contohnya kan adalah orang yang sangat banyak ketidaktahuan, terbatasan banyak. Tapi kekurangan saya ini saya tidak bisa biarkan. Contoh saya banyak bertanya kepada Bang Zuma, kepada Ustadz Tahta. Dan memang konsep Islam itu mengajarkan kita untuk belajar. Ilmu itu diperintahkan untuk dicari gitu. Jadi nggak masalah sih kalau menurut saya. Jika ingin menambah ilmu tentang Islamologi atau mungkin Kristologi, saya rasa gampang sekali sekarang. Jadi jangan jadikan sebuah masalah yang bukan masalah menjadi sebab antum dengan saudaranya atau gampang sekarang mah kita bisa belajar sekarang dari jarak jauh, betul nggak? Iya. Ya intinya gitu aja sih, intinya gitu. Yang penting kita harus menjaga perasaan orang tua walaupun kita sudah berbeda keyakinan dengan mereka. Kita nggak tahu ke depan Allah berikan mereka hidayah karena akhlaknya antum. Jangan-jangan karena melihat akhlaknya antum yang setelah menjadi muslim justru makin berbakti kepada orang tua, mereka menjadi terbuka mata hatinya. Karena kalau akhlak ini bisa dilihat ketika kita berdekatan dengan orang itu. Akhlak saya yang paling tahu adalah suami saya, mertua saya, orang tua saya, anak-anak saya. Jadi saya sebenarnya kalau dipuji orang di luar sana, ternyata suami saya, anak saya, mertua saya, dan ibu saya taunya saya adalah seorang yang tidak baik, ya asli saya sebenarnya tidak baik gitu. Karena orang di luar sana tidak mengerti bagaimana kita keseharian kita. Nah, jadi saran saya, marilah jadi seorang muslim dengan mempertontonkan akhlak yang baik. Ya belajarlah akhlak Rasulullah dari hadis-hadisnya, dari ulama-ulama kita. Dan tunjukkan akhlak itu kepada mereka. Gitu saran. Makin mantap deh ketemu orang tua. Gitu. Gimana? Jadi kira-kira kapan ini balik ke tempat orang tua? Bulan 12 Kak. Mudah-mudahan. Ya, oh ya, kebetulan nih anak saya mau pergi ngaji. Ini udah asar juga. TPA ya, anak saya mau ke TPA. Mungkin bisa dilanjut dulu dengan yang lain sampai Bang Zuma datang. Ini sudah ada masuk Bang Aidil, Pak John Bae. Assalamualaikum. Dilanjut dulu ngobrol dengan Saudara Yusuf karena saya terlambat. Bang Zuma sholat. Saya sholat dulu dan siapkan anak ke TPA nih. Izin dulu ya. Mas Yusuf semangat istiqomah di jalan Allah. Salam kepada keluarga. Semoga selalu dijaga oleh Allah. Dan Pak John Bae, Pak Aidil, izin ya saya. Makasih banyak ya Bunda. Ya sama-sama. Tentang ilmu, tentang bisa sharing lewat WhatsApp ataupun Zoom. Itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak John. Ya, saya John dari Jambi nih. Yusuf.
Saya sangat terharu sekali mendengar apa yang disampaikan dari Yusuf maupun dari Bang Juma tadi. Ya, saya berharap Yusuf bisa lebih banyak belajar lagi tentang perbandingan-perbandingan agama, debat-debat yang praktisnya tuh kita lihat aja deh Yusuf dari Zakir Naik gitu ya. Pernah dengar belum itu? Zakir Naik, Ahmad Sering, Dedat, Pak. ataupun dari video YouTube dari Bang Juma sudah menjadi pembelajaran bagi kita gitu loh. Jadi menambah wacana kita, di samping kita memperdalam agama kita dengan syariat-syariatnya kita belajar pada guru-guru kita seperti itu ya. Yusuf ya. Iya, baik Pak, siap. Ya, jadi apapun tetap dengan orang tua harus kita hormati karena itu adalah ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Banyak kita dari zaman Nabi ataupun sahabat bagaimana seorang yang menjadi Muslim menghadapi banyak tantangan seperti Bilal ya, mungkin kamu akan banyak belajar lagi tentang sejarah Islam, di situ dapat diketahui bagaimana perjuangannya. Yang penting kamu yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan diridhoi Allah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan itu Islam agama yang diridhoi. Dalam kitab lain tidak ada disebut agamanya. Dari Bible nggak ada disebut agama Kristen atau Katolik ya kan? Begitu juga di Taurat tidak ada disebut Yahudi, tetapi kalau di Islam, di Al-Quran disebut kata-kata Islam. Begitu ya, Dek Yusuf ya? Iya, Pak, ya. Kita sambil menunggu Bang Juma ini. Ini posisi di mana sekarang ini? Ini posisi saya harusnya hari ini kerja, cuman dikasih libur sama CEO-nya atau bos saya. Iya. Saya lagi ada di rumah dari Ibu Haji. Oh ya, di Makassar apa di mana? Di Makassar. Oh ya. Iya. Jadi dengan Ibu tetap kita harus menghormati. Dan alhamdulillah Ibu kan sudah menyadari itu walaupun Adik Yusuf sudah tidak satu iman lagi dengan Ibunda, namun Ibunda kan sudah mau menerima ya. Mudah-mudahan semua itu dimudahkan oleh Allah. Masalah agama itu keimanan seseorang itu tergantung dari hidayah Allah. Tentu Yusuf mengharapkan ibundanya mau masuk ke dalam ajaran Islam, ya kan? Nah, cuman kita Adik Yusuf harus berdoa saja. Apapun yang kita lakukan, apapun kita bertanya jawab atau berdiskusi, argumentasi kita benar, tapi kalau seseorang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ya belum bisa. Gitu. Mungkin ada yang besok ingin diceritakan sedikit menjelang Bang Juma kembali begitu. Iya. Kalau dari teman-teman gimana, Desuk? Mendukung enggak? Teman-teman saya gitu Pak maksudnya Pak? Ya, teman-teman yang sebelum Islam itu ada nggak yang mempertanyakan gitu? Lu ngapa lu? Ngapa gini ada nggak gitu? Kebetulan sekali saya ketika pergi dari sana saya nonaktifkan kartu saya Pak sebenarnya. Saya nonaktifkan sosial media saya. Oh begitu. Biar fokus ya. Iya. Iya. Betul. Memang harus gitu. Dan tiap hari kita akan banyak menggunakan media sosial, kita banyak belajar di situ. Ya. Dan hati-hati ya, dalam agama Islam itu kadang ada yang pura-pura mengatakan dia Islam, padahal bukan Islam, seperti Syiah, itu harus kalian hindarkan itu ya. Ya, namanya Syiah itu. Seperti Islam dia, hanya nggak tahu, padahal dia bukan Islam.
Nah, ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Banyak para mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang John Bay dan Aidil juga ada di sini ya. Iya. Oh ya Bang Jomah, ya saya menemani Rifa tadi sholat dulu. Saya juga sebentar lagi mau asar ini di Jambi. Iya Bang, kebetulan ini juga udah hampir 2 jam nih live-nya. Iya. Segala hal yang tadinya berkaitan dengan apa yang menjadi pembicaraan atau tema yang kita bicarakan atau materi yang bicarakan itu sudah kena kepada esensi yang ingin kita sampaikan kaitannya dengan tuduhan siapa Rudy Yohanes atau yang ngaku Batman, bahwa kita tidak ada pernah memaksakan siapapun untuk memeluk agama Islam. Nah, terus kemudian terkait dengan permohonan ibunda dari Ananda Yusuf ya, itu kita kembalikan kepada Ananda Yusuf seperti apa baiknya, karena seperti yang saya katakan bahwa Islam itu bisa dipelajari di mana saja, di tempat asalnya bisa, yang penting ada jaminan keamanan terhadap Ananda Yusuf ini kaitannya dengan akidahnya. Tapi kalau tidak ada jaminan, saya pun tidak akan mengembalikan karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai ketua. Tapi kalau ada jaminan, ada yang bisa memberikan bahwa beliau tidak akan direcoki keyakinannya, ya sah-sah saja, karena beliau ini biar bagaimanapun harus mengabdi ke orang tuanya. Saya kira begitu sementara Bang Jo dan Bang Aidil, mohon maaf, saya harus tutup live-nya. Nanti kita akan gabung lagi karena saya melihat ini ada beberapa panggilan telepon yang harus saya jawab dari tadi. Jadi saya anggap sudah cukup ya. Mungkin Ananda Yusuf ada yang disampaikan? Iya, untuk ini saat ini saya tetap berikhtiar, tetap berjuang buat belajar. Mungkin berkat dukungan teman-teman, bapak atau ibu, jangan berhenti untuk mendukung saya dalam Islam, karena saya belum sepenuhnya mantap. Dan juga dukungannya untuk selama ini sampai saat ini. Saya mohon terima kasih kepada Abah dan juga teman-teman. Jika ada salah, saya minta maaf. Jangan salahkan agama saya, tapi salahkan saya. Begitu. Tidak cukup lah. Oh ya, baik Ananda, makasih banyak ya. Kiranya Allah senantiasa merahmati, meridai perjuangannya ya. Tetap istiqomah. Yang terpenting kemudian adalah memikirkan bagaimana baiknya hubungannya dengan ibu, ya, bagaimana caranya supaya bisa kembali aman, ya, semuanya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Saya kira begitu sementara, nanti kita banyak bicara lagi. Para netizen yang ada di luar sana, terima kasih telah menyimak konten kita ini. Pada intinya bahwa apa yang kita jabarkan semua berdasar dalil, tidak ada yang melenceng dari itu. Islam itu mendudukkan dalil, akal dan nakli itu di atas segala-galanya. Saya akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.